dalam keluarga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak. Namun pada kenyataannya lebih sering kita berkomunikasi dengan tujuan yang sangat dangkal, yaitu hanya berbagi informasi. Jadi kalau kita ingin mengetahui, maka kita bertanya, hanya informasi. Kalau kita ingin diketahui orang, maka kita bercerita. Ada, kalau saudara punya WA, ada status WA. Itu tujuannya apa? Supaya kita diketahui orang. Aku lagi di sini loh, gitu kan? Hanya berbagi informasi, ya kan? Atau saudara sedang galau, tulis status. Wah, supaya orang lain tahu bahwa aku sedang sesuatu. Hanya itu informasi, ya kan? Ada namanya, kalau di IG namanya story, SG, apa? SG ya, story. Nah, di Facebook juga ada yang bagian cerita Anda itu, story. Segala kegiatan kita karena apa? Karena kita pengen diketahui, maka kita upload itu, bikin status. Tujuannya apa? Untuk diketahui. Nah, kalau kita ingin mengetahui, ya kita tanya. Ada yang hanya sekedar untuk mengoreksi, lalu kita berdebat dan lain sebagainya. Ingin menegur, maka kita ya mengoreksi tadi. Ingin mempengaruhi orang, maka kita kemudian membujuk. Ingin membenarkan diri, maka kita berusaha untuk menjelaskan. Tujuan sebuah komunikasi harus melangkah lebih jauh lagi. Misalnya membangun dan memberi dorongan, menguatkan kasih dan kepedulian. Harusnya sampai di sini. Komunikasi itu harusnya membangun, memberi dorongan, menguatkan kasih dan kepedulian, menghibur dan menguatkan. Mengapa komunikasi kita seringkali bukan menjadi sebuah komunikasi yang membangun dan menyatakan kasih? Pada umumnya penyebabnya adalah pengaruh di masa lalu kita. Jadi bagaimana kita harus menyikapinya ini? Ayo kita lihat. Yang selanjutnya, ya, bagaimana komunikasi keluarga yang sehat di era modern berdasarkan prinsip dalam Kolose 3 ayat 12 ayat sampai ayat 17. Oke, yang pertama. Sabar dan ada pengampunan. Ini prinsip yang pertama. Bagaimana komunikasi itu dapat dibangun dalam keluarga Kristen dengan tujuan untuk mendorong, memberi motivasi, membangun, menguatkan kasih, mengungkapkan kasih, kepedulian. Yang pertama, harus ada yang namanya sabar. Ini yang sering kali gagal dalam komunikasi. Kita nggak sabar. Karena kita nggak sabar, akhirnya udah deh ngomong poinnya aja. Padahal orang ingin bercerita dalam bentuk apa? Dengan panjangnya cerita, dengan panjang lebarnya cerita, itu terbangun yang namanya chemistry atau apalah, ikatan, kedekatan. Di situ sebenarnya fungsinya. Komunikasi bukan hanya berbagi informasi, tetapi bagaimana informasi itu menyentuh kita, lalu muncul kepedulian kasih, muncul dorongan, motivasi, membangun. Seringkali kita nggak sabar dengar suami kita cerita, kita nggak sabar dengar istri kita cerita. Udah ngomong aja poinnya, udah capek. Bukan soal masalahnya tadi si Ade bangun pagi ngompol, bukan itu. Tapi istri mau cerita, repotnya di rumah. Udah ada ngompol, bla 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 bla, akhirnya gedumbrang. Intinya sebenarnya itu. Kalau cuma ngomong, Ade tadi ngompol, WhatsApp bisa jadi. Tapi kenapa butuh di rumah ngobrol bareng, temanya Ade ngompol? Mau didengar, mau berbagi susahnya kayak apa. Jadi kalau aku gak terlalu peduli dengan kamu, aku sedikit cuek dengan kamu ngerti keadaan rumah seperti apa. Jadi jangan mau dilayani terus. Aku udah ribet nih, tangan kita sama-sama dua. Itu sebenarnya mau dibangun. Tanpa kesabaran gak akan ada komunikasi yang sehat dalam keluarga Kristen.
sabar. Anak-anak, sabar kalau mama mau cerita, sabar kalau bapak mau cerita, sabar. Anak-anak muda kan gak sabar. Udah apa sih Pak, mau minta apa sih sebenarnya Pak? Belibet aja. Gak itu. Nah, dulu aja kamu waktu masih kecil belum bisa ngomong, ya ngajarin mamanya, ngajarin ngomong. Sekarang dia udah bisa ngomong, mamanya mau ngomong, di stop ngomongnya. Talk my hand. Dulu waktu masih bocil, ngomongnya masih belibet bahasa planet, emaknya yang ngajarin ngomong. Sekarang udah bisa ngomong, udah pintar, emaknya mau ngomong, di stop deh. Karena apa? 2, 3, 5 menit, 10 menit dengerin mama ngomong, mendingan 5 menit saya naikin level Mobile Legend aku. Ya kan gitu. Udah level berapa kamu sekarang? Kan itu. Gak akan ada komunikasi, tidak ada komunikasi yang baik yang terbangun dalam keluarga tanpa kesabaran. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah mengampuni. Ini yang menjadi perintah tadi itu, menjadi perintah yang membatasi. Kenapa komunikasi sering gagal? Karena kita terjebak kepada masa lalu kita. Kalau kita waktu masih kecil, masih muda, kita punya latar belakang, pernah direndahkan, menjadikan kita mudah untuk tersinggung. Jadi ketika kita dalam berumah tangga, kenali istrimu, kenali suamimu. Dulu backgroundnya seperti apa? Kalau dia gampang tersinggung, mungkin dulu dia sering direndahkan. Kenapa kita sering mudah untuk membela diri? Mungkin dulu sering disalah-salahin. Waktu kecil dia aja yang salah. Jadi dalam satu keluarga 3 anak, dia aja selalu sasaran. Dia aja yang salah. Abangnya salah, dia yang salah. Adik yang salah, dia yang salah. Kan gitu. Akhirnya menjadi defense anak seperti ini. Gak terima untuk dikritik. Akhirnya kalau dikasih tahu membela diri aja, gak mau dengar. Kenapa ada orang tua, ada suami atau istri, kenapa dia nggak terbuka? Justru diam. Mungkin waktu kecil dulu, waktu dalam keluarganya juga sering didiamkan sama orang tuanya. Jadi akhirnya ya diam juga. Karena menganggap buat apa sih ngomong? Gitu kan? Kenapa? Kalau saudara ketemu dengan suami atau istri, kenapa dia mudah marah? Dikit-dikit marah. Mungkin waktu kecil dulu sering dimarahin. Setelah besar, ya udah. Akhirnya jadi gampang marah. Hal-hal kecil ini yang menjadi batu sandungan dalam komunikasi dalam keluarga, sehingga tidak terbangun komunikasi yang membangun, menguatkan. Jadi pertama adalah harus sabar satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah mengampuni. Kita harus selesai dengan diri kita. Karena apa? Itu sudah masa lalu. Nah, celakanya ini masa lalu. Ada juga yang terjadi ketika sudah dalam pernikahan. Nah, kalau nggak ada mengampuni, kita ngomong soal gelas pecah, itu yang diungkit kejadian 5 tahun yang lalu. Mungkin masalah. Jadi kesalahan suami 5 tahun yang lalu tetap diungkit, padahal problemnya adalah soal gelas pecah. Hati-hati. Kalau kita nggak ada mengampuni, yang ada mungkin nggak tahu nih. Ya suka mungkin ini suami apa istri ya, saya nggak tahu deh. Ada juga orang tua mungkin kesalahan anak. Ada gitu. Kalau nggak ada pengampunan, selalu kita mengungkit kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sedangkan kita sekarang sudah di tahun 2023. Yang kita ungkit tahun 2020, tahun 2020, tahun 19, tahun 18. Kita nggak pernah maju, kita akan stuck di situ terus.
tujuan komunikasi membangun, menguatkan, mengikat, itu nggak akan ada. Komunikasi hanya saling menyalahkan. Yang berikutnya, kedua, kasih Kristus menjadi dasar komunikasi keluarga Kristen. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, kita lihat ayat yang ke-14. Karena dialah sorry. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang menyatukan dan yang menyempurnakan. Semua hal yang kita lakukan dalam kita berkeluarga, dalam kita berkomunikasi, dalam kita berinteraksi, landasannya cuma satu, kasih. Kalau aku menegur kamu, itu karena aku mengasihimu. Kalau aku menasihati kamu, itu karena aku mengasihimu. Kalau aku melarang ini, itu karena aku mengasihimu. Kalau aku bawel selama ini, karena aku mengasihi. Semua landasannya kasih. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menganggap diri kita lebih satu dengan yang lain. Bukan di situ. Jikalau segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya adalah kasih, jikalau segala sesuatu yang kita lakukan adalah dasarnya kasih, maka semuanya akan menjadi aman. Semuanya akan terkendali dengan baik. Kita lihat selanjutnya. Ya, ini dia. Kasih adalah, itu semen ya saudara. Kasih adalah semen perekat dan lem pengikat yang mempersatukan anggota keluarga. Itu aja. Jika kasih dan damai sejahtera Kristus yang mendasari, pasti komunikasi akan menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam keluarga, bukan formalitas semata. Kalau kita masih melihat komunikasi hanya pertukaran informasi dalam keluarga, maka komunikasi itu menjadi yang menjenuhkan. Maka orang lebih suka berdiam diri di pojokan sofa, pojokan tempat tidur, apapun itu, dengan HP-nya, dibandingkan dia ngobrol dengan istrinya, atau ngobrol dengan suaminya, atau ngobrol dengan anaknya, atau interaksi di antara anggota keluarga. Kalau kita melihat komunikasi hanya sekedar formalitas pertukaran informasi, padahal komunikasi lebih daripada itu, berbagi hidup. Komunikasi itu bukan hanya berbagi informasi, berbagi hidup. Kita komunikasikan semua hal dalam diri kita. Aku maunya seperti ini, kamu maunya seperti itu, jadi harus bagaimana? Ini bentuknya komunikasi. Pokoknya aku mau begini. Nah, itu sudah susah. Enggak terjadi komunikasi. Harusnya dikomunikasikan, dibagi. Oke, kamu maunya begitu, aku maunya begini. Jadi enaknya bagaimana? Kan begitu. Yang berikutnya, kasih mendorong untuk menerima orang lain dengan ketulusan, sabar, mengampuni bila bersalah, dan memotivasi. Ini adalah penekanan dari yang tadi itu. Lebih daripada semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih mendorong untuk menerima orang lain. Dan kalau kita nggak sabar, kita nggak akan bisa menerima orang lain. Kita nggak akan bisa menerima orang lain. Kita harus terima dengan ketulusan, sabar, mengampuni bila bersalah, dan memotivasi. Terima kesalahannya, tapi dorong untuk dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi lebih maju, lebih termotivasi. Yang
Yang berikutnya, kasih menjadi pengikat yang kuat untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, gagalnya komunikasi seringkali gagalnya rumah tangga. Hati-hati. Gagalnya komunikasi dalam rumah tangga menyebabkan gagalnya rumah tangga itu sendiri. Serem. Hati-hati dengan komunikasi. Hati-hati komunikasi antara orang tua dengan anak, orang tua suami dengan istri. Miliki kasih. Semua harus berdasar dengan kasih. Kalau engkau menasihati anak, menegur anak, mengoreksi anak, dasarnya adalah kasih. Jika engkau sebagai anak menasihati orang tua, mengingatkan orang tua, dasarnya harus kasih. Harus kasih. Kalau kau menegur saudaramu, mengoreksi saudaramu, dasarnya harus kasih. Bukan yang lain. Bukan supaya kita lebih tinggi daripada yang lain. Supaya bukan karena aku kakak, aku harus yang berwenang memberikan nasihat. Bukan itu. Bukan itu. Yang ketiga, miliki damai sejahtera dalam hati. Prinsip yang pertama adalah harus sabar, ada pengampunan. Yang kedua adalah ada kasih dalam rumah tangga itu. Yang ketiga, memiliki damai sejahtera dalam hati. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oke, yang pertama, milikilah damai sejahtera dalam hati. Kalau kita memiliki damai sejahtera dalam hati kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang membangun, sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang menyembuhkan, sesuatu yang membeban, sesuatu yang memotivasi. Kalau di dalam hati kita yang memerintah adalah damai sejahtera, maka yang keluar adalah ekspresinya adalah sukacita. Tetapi jika dalam hati kita sendiri gak ada damai sejahtera, yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang menyinggung, sesuatu yang merendahkan, sesuatu yang melukai orang lain. Jadi kenapa suami melukai istrinya dari mulutnya? Gak ada damai sejahtera dalam hatinya, gak ada kasih dalam hatinya, gak ada kesabaran dalam hatinya, gak ada pengampunan dalam hatinya. Yang keluar melukai, yang keluar menyakiti, yang keluar merendahkan. Celaka. Apalagi kalau sudah merembet di luar keluarga. Itu ribet. Dasar lu kan dari keturunan orang kampung. Susah. Kalau suami istri begitu mau begitu susah. Kamu kan dari latar belakang gak berpendidikan. Susah. Serem. Kalau yang sudah dibawa itu udah keluar dari lingkaran keluarga itu, diungkitlah orang tuanya. Kamu dari background keluarga broken home, pantasnya kamu begitu. Susah. Kita sudah ada dalam satu kapal ini. Ini kapal kita itu udah mau tenggelam nih. Tapi masih sibuk nyala-nyalahi yang di luar kapal. Bagaimana cara solusinya kapal itu gak tenggelam? Itu susah. Harus ada damai sejahtera yang memerintah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa mulut istri itu melukai suaminya? Gak ada damai sejahtera. Kenapa mulut orang tua melukai anaknya? Gak ada damai sejahtera yang memerintah. Kenapa mulut anak melukai hati orang tuanya? Gak ada damai sejahtera dalam hatinya. Mantu-mantu, kok tidak akan melukai mertuamu?
kalau damai sejahtera itu ada dalam hatimu. Hai mertua-mertua, kau tidak akan melukai hati mantu-mantumu kalau damai sejahtera itu memerintah dalam hatimu. Ada kasih dalam hatimu, ada kesabaran dalam hatimu, ada pengampunan dalam hidupmu. Amin. Ini yang membuat tenggelam rumah tangga. Harus ada damai sejahtera yang memerintah dalam hidup kita. Karena apa? Dengan begitu kita akan menjalani hidup kita dengan kasih dan suka. Kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita akan menjalani hidup kita dengan kasih dan dengan sukacita. Ada sukacita, ada sukacita. Dan dikatakan apa? Yang bagian terakhir, dan bersyukurlah dan kalau ada damai sejahtera dalam hidupmu, bersyukurlah. 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 Bersyukur karena apa? Bersyukur aku punya suami seperti ini. Bersyukur istriku begini. Bersyukur orang tuaku begini. Bersyukur anakku begini. Bersyukur dalam hidup kita. Jangan orang tua tahu begini, gak melahirkan kau. Jangan begini. Gak aku besarkan kau. Menyesal aku nikah sama kau. Bersyukur. Kalau ada damai sejahtera, bersyukur. Bersyukur. Kalau damai sejahtera itu memerintah dalam hidup kita. Oke, jangan lama-lama di sini ya. Ini pinggir jurang soalnya. Oke, lanjut. Oke, yang keempat, memiliki firman dalam diri. Oke, Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Oke, Kolose 3 ayat 16 dikatakan apa? Hendaklah perkataan Kristus diam. Oke, dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Harus ada firman yang ada dalam diri kita. Harus ada firman dalam diri kita. Kalau kita memiliki firman dalam diri kita, kalau kita memiliki firman dalam diri kita, maka apa? Ada hikmat untuk mengajar dan menegur. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bagaimana? Memiliki firman dulu. Kita gak mungkin bisa takut akan Tuhan kalau kita tidak memiliki pengertian siapa Tuhan. Kita gak memiliki pengertian tentang firman. Karena kita tahu firman, maka kita takut akan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang punya segala-galanya, termasuk diriku ini, hidupku ini. Kalau aku hidup karena kasih anugerah Tuhan, sebab itu aku takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, melekat pada Tuhan, ada hikmat yang kita miliki. Ada hikmat yang kita miliki, sehingga untuk menegur, untuk mengajar dan menegur. Kita butuh itu. Jikalau kita tidak memiliki firman dalam hidup kita, ya gak bisa. Kita akan menegur dan mengajar dengan cara dunia, menegur dengan cara merendahkan, membangkitkan amarah, membangkitkan kesalahan. Mengajar, memberitahu, memberi kemampuan. Jangan kalau ini kesalahannya, mentang-mentang kita bisa, gini aja lu gak bisa, goblok banget sih. Aduh, ayo, yang jadi guru, yang jadi orang tua ngajari anak, ini cuma dikurang doang. Tadi yang kepalanya tadi di atas disimpan, ditambahin. Kini aja lu gak bisa, goblok banget sih. Gua keturunan siapa? Fir'aun loh. Gitu ya, rasa jengkelnya gitu ya. Karena mengajarnya gak pakai dengan hikmah. Padahal dulu waktu kecil kita lebih otok-otok daripada itu. Tanyalah opungmu sana.
lebih otonya kita dari dia. Dia tahu dia tahu belakangnya bisa nonton YouTube sendiri buka handphone. Dulu kita pakai koin, masukin ke telepon umum. Karena gak ada firman, gak ada hikmah, kita ngajar dengan cara seperti itu. Oke, jangan lama-lama ya. Lanjut. Nah, belum kesini Pak Bro. Nah, memperkatakan mazmur, puji-pujian dan nyanyian roh. Kalau gak ada firman, gak ada. Yang ada di rumah dangdutan terus. Gak ada puji-pujian, gak ada mazmur, gak ada nyanyian rohani. Tiap hari bawa suaminya pulang kerja jam 11, langsung disambut, kamu dari mana, sama siapa, ngapain aja. Kan itu. Lalu pintu bunyi suara drum, jeber. Lalu ada suara simbal, piring melayang, kumbrang. Kan itu yang terjadi. Ya kan? Itu yang terjadi. Kalau nggak ada firman, nggak mungkin terjadi ada mazmur dalam rumah tangga, nggak mungkin ada puji-pujian rohani dalam rumah tangga, nggak mungkin. Ada firman. Kalau masing-masing keluarga memiliki firman dalam dirinya, yang muncul dalam rumah tangga itu, yang didendangkan dalam rumah tangga itu adalah mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, ucapan syukur kepada Allah. Itu maksudnya kan? Ya. Tapi kalau nggak ada firman tiap hari, nggak ada firman dalam rumah tangga, tidak ada firman dalam masing-masing anggota keluarga, yang muncul udah lagu metal, teriak-teriak tiap hari. Tahu kan lagu metal ya? Itu aja. Ya. Udah merepek aja udah. Lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke, merepek. Oke, yang ketiga adalah ada ucapan syukur. Ini ada ucapan syukur, ada firman, pasti ada ucapan syukur. Terima kasihlah Tuhan rezekiku hari ini. Terima kasihlah Tuhan berkatku hari ini. Terima kasihlah Tuhan aku udah sampai rumah dengan selamat. Biarpun jaket basah, sepatu basah. Kan itu. Ya kan? Oke, nah, sekarang baru lanjut ke Luki. Bang, oke. Nah, yang terakhir nih ya, yang terakhir. Semoga cukup. Komunikasi untuk apa? Memuliakan Kristus. Ayat yang kelima, ayat yang ke-17, yang terakhir, 17. Jadi dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau di sini letak komunikasi. Apapun yang kamu perbuat, kamu perkatakan, kamu lakukan, itulah komunikasi maksudnya. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi sesuatu semua yang sedang kita bangun dalam rumah tangga itu, kita katakan, kita berbuat dalam apa namanya ya, dalam bentuk komunikasi itu. Tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan. Itu saja. Kalau aku jadi suami yang memuliakan Tuhan. Kalau aku jadi istri yang memuliakan Tuhan. Kalau aku jadi anak yang memuliakan Tuhan. Akhirnya suami, istri, anak sama-sama memuliakan Tuhan. Itulah surga di bumi. Jadilah kehendakmu di surga seperti di gimana kalimatnya itu? Di bumi seperti di surga. Jadi suasana surga, atmosfer surga sudah kita rasakan sejak kita ada di bumi. Wah, enak banget tuh. Ya kan? Jadi kalau kita bilang rumahku adalah surgaku, nyata. Ayo kita bangun sama-sama. Rumahku adalah surga. Oke, jangan ada suami yang malas pulang. Di rumah kayak di neraka. Wah. Jangan anak-anak malas pulang. Kenapa? Di rumah ada Pak Lampir. Susah. Bentar lagi saya bilang cuaks nih ya. Jangan sampai saya bilang cuaks nih ya. Jangan suami malas pulang ke rumah. Dan itu anak-anakku. Karena apa? Kenapa saya bilang jangan sampai istri pulang ke